Memperingati hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-76 tahun 2022 yang dipusatkan di Dining Hall Komplek Jakabaring Sport City, Selasa 17 Mei 2022 pagi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak semua elemen masyarakat Sumatera Selatan bahu-membahu menguatkan posisi Sumatera Selatan sebagai Provinsi Lumbung Pangan Nasional. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa dengan agenda tunggal DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Sumatera Selatan yang jatuh pada 16 Mei 2022. Dikatakan Herman Deru pada tahun 2021 telah dilaunchingkan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan yang merupakan salah satu program strategis guna mengubah mindset para petani Sumatera Selatan dari konsumen menjadi produsen. Mengubah pola hidup sebelumnya yang tergantung pada banyak pihak sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok agar menjadi mandiri. Dengan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan, diharapkan pendapatan petani akan meningkat, mengurangi ketergantungan pemenuhan produk pertanian dari luar, serta dimaksudkan juga memutus rantai kemiskinan. Tema ini sangat tepat untuk mengingatkan semua pelaku pembangunan agar secara sinergi bekerja sama dan sama-sama bekerja bahu-membahu sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menurunkan kemiskinan guna mencapai tujuan akhir pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kita akan mengurangi kemiskinan sekaligus menguatkan posisi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Peringatan Hari Jadi Provinsi dalam beberapa tahun ini juga sangat spesial karena dilaksanakannya masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh menunaikan puasa tahun 1443 Hijriah. Ini menjadi sebuah momen spesial, terutama bagi umat muslim agar para pelaku pembangunan, baik eksekutif maupun legislatif, melakukan muhasabah atau evaluasi terhadap diri dan provinsi yang tercinta. Sebagaimana diketahui, sejak abad ke-12 Masehi, wilayah Sumatera Selatan dikenal sebagai Bumi Sriwijaya yang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang gaung dan pengaruhnya hingga ke Madagaskar. Dalam kesempatan itu, Herman Deru memaparkan bahwa secara bertahap dan terus-menerus dirinya berupaya mewujudkan pencapaian yang positif. Hal ini terlihat dengan banyaknya reward dan penghargaan dari pemerintah pusat. Selama 3 tahun terakhir, sampai dengan 31 Desember 2021, kita telah mendapatkan 167 penghargaan, rata-rata per minggu kita menerima 2 penghargaan. Apabila dirinci, maka dari sejumlah penghargaan tersebut, ada sebanyak 38 penghargaan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, 98 penghargaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, 28 penghargaan bidang administrasi dan umum, dan 3 penghargaan untuk tim penggerak PKK dan Dekranasda. Selain menjelaskan penanganan COVID dan melakukan percepatan vaksinasi, ia juga memaparkan berbagai aksi yang telah dilakukan terkait pemulihan ekonomi, seperti bantuan sosial dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seperti bantuan bagi masyarakat terkena dampak, bantuan bagi mahasiswa miskin terkena dampak COVID-19, fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, pengadaan 1.400 petugas pendamping penyuluh pertanian, program strategis berupa Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan, serta banyak program strategis lain seperti hilirisasi komoditi unggulan, pencarian sumber pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan, serta digitalisasi ekonomi. Dapat kita saksikan bersama hasil dari upaya tersebut berbuah nyata pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2021 yang angkanya meningkat tajam sebesar 3,49 poin dibanding tahun 2020 yang minus 0,11% menjadi 3,58% pada tahun 2021. Angka ini merupakan angka tertinggi nomor 3 di Pulau Sumatera. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dilihat dari capaian indikator lain pada tahun 2021, kita masih cukup tangguh berkompetisi di tingkat nasional.
Hal ini terlihat dari beberapa capaian kinerja kita yang jauh lebih baik dari nasional seperti tingkat pengangguran terbuka dan Gini rasio. Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2021 membaik, demikian pula dengan capaian tingkatan pengangguran terbuka. Angka tingkat pengangguran terbuka Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 4,98%, menurun sebesar 0,53 poin. Angka ini jauh lebih baik dari nasional sebesar 6,49%. Tingkat inflasi Sumatera Selatan dapat terjaga dalam kondisi stabil yaitu sebesar 1,82%, lebih rendah dari nasional yang sebesar 1,87%. Gini rasio yang menunjukkan tingkat ketimpangan juga memperlihatkan angka Sumatera Selatan sebesar 0,341, lebih baik dari nasional yang sebesar 0,381. Di hari jadinya ke-76 ini, lanjut Hermanderu, Provinsi Sumatera Selatan juga mendapat kado istimewa, di mana Sumatera Selatan mencatatkan capaian sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera. Prestasi ini tak lepas dari kerja keras dan sinergi semua pihak, DPRD, Forkopimda, dan juga masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anita Nuringhati, mengatakan peringatan Hari Jadi Sumatera Selatan ke-76 ini menjadi momentum yang tepat untuk semakin memantapkan dan tingkatkan serta memperkokoh tekad untuk terus membangun Sumatera Selatan menjadi provinsi terbaik. Lebih lanjut, Anita mengatakan bahwa tantangan ke depan sangat tidak mudah. Hal ini tak lain merupakan pengaruh pandemi sehingga semua menurutnya harus bersinergi di bawah visi yang sama mewujudkan Sumatera Selatan yang maju. Menurut Anita, pihaknya juga mengapresiasi capaian dan prestasi yang dicatatkan Gubernur Hermanderu atas prestasinya mendapatkan penghargaan sebagai Public Leader Award terbaik baru-baru ini.